kan basicnya neurodevelopment, ya kan? Berfungsi refleks. Jadi semua itu diberikannya pada orang dengan gangguan di sistem saraf pusat. Misalnya kalau pada bayi itu CP, tahu CP ya? Cerebral palsy, cerebral itu apa? Otak. Palsy kan layuh, yang layuh itu di otak, bukan di otot. Sehingga jangan-jangan otot itu baik-baik saja, cuma otak yang sering kena itu di pusat motorik lah yang nganyel nih, karena pusat motorik itulah yang akan selalu memberi impuls, ngirim ya, impuls ke otot-otot itu, ya kan? Impuls yang berupa asetilkolin maupun kolinesterase. Asetilkolin untuk pembangunan kontraksinya, kolinesterase untuk ngeremnya, menghangatnya. Nah, pada kasus ini dia nggak bisa berfungsi itu, fungsinya cuma ngirim melulu asetilkolin terus, sehingga terjadi nanti spastisitas namanya. Meskipun umumnya spastis gitu ya, karena pada konsepnya flaccid itu hanya fase antara, sama stroke. Kena stroke langsung flaccid ya, lemes, nggak ada tonsisnya sama sekali, nanti paling lambat 2 minggu itu pasti sudah nongol spastisnya. CP juga demikian sebenarnya. Flaccid itu hanya antara, suatu saat dia akan bergeser. Cuma ini ada beda nih. Kalau pada bayi, kapan bergeser? Waktu tidak dibatasi. Kalau stroke jelas paling 2 minggu. Kalau CP bisa bertahun-tahun. Sehingga kadang-kadang romantispatik sebetulnya mati. Kenapa? Karena flash itu tidak menguntungkan sama sekali. Kan nggak ada tonus semua, lemes semua. Sehingga termasuk otot-otot batu pernapasan itu juga tidak ada tonus. Sehingga pernapasannya kan jadi kurang juga, lemah semua, lemah, akhirnya kan buktinya mati. Gitu loh. Teorinya sih mengatakan tetap bisa balik ke ya. Nah, sekarang bicara NDT. NDT itu mas settingannya lebih banyak ke spastik tadi tujuannya, karena buntut akhir itu orangnya spastik semua kan. Spastik itu mesti pada pola, punya pola, lengan begini, ya, seperti ini, sampai 90 tungkang ini. Nah, kalau kayak gini kan susah, mau saya apain? Ini kenceng Mbak ya. Mau saya angkat aja susah, saya puruskan susah banget itu. Ini juga akan begini nih, mau saya gini kan susah. Saya tekuk dong, malah kenceng Mbak. Seperti ini kenceng terus kuat gitu. Lah kalau seperti ini terus, bisakah untuk fungsional? Nggak bisa. Gitu. Maka konsepnya obat itu dilakukanlah inhibisi. Jadi yang spastik ini dihambat biar nggak spastik. Gitu. Nah, konsep inhibisi itu nanti pakai RIP, reflex inhibitory pattern. Ya. Nanti juga ada key point of control, di sini ada sudah. Nah, tadi sempat tak print. Contohnya untuk kepala ya, kepala ini dan bahu bisa saya gunakan sebagai key point of control. Bila mana kepala dan bahu ini saya fleksikan, saya ekstensikan pada posisi tengkurap, itu bisa berdampak fasilitasi SI1 tersebut. Nah, itu untuk wajahmu biar tidak ada kondisi seperti ini, terus begini ini kalau kepala dan shoulder girdle ini saya ekstensikan begini, nanti kita akan angkat semua. Kalau ini saya posisi seperti duluan awalnya, yuk dua ini angkat juga. Nah seperti ini, fasilitasi enak kan? Alat di sini aja, set.
Baik, tangan semua begini. Pegang dagunya. Gitu ya. Cuma ini punya side effect. Apa? STNR. Symmetric tonic neck reflex. Jadi seperti membangkitkan STNR. Ya, kalau STNR itu kan flex, ekstensi kepala diikuti ekstensi seluruh tubuh kan gitu. Ya, supaya tidak terjadi STNR, bisa kita lakukan pada posisi duduk misalnya ya. Saya Mbak, duduk Mbak. Ini rada silo. Ya. Nah, pada seperti ini tetapkan di sini kan, bisa dorong ini. Nah, biar aman. Nanti ini bisa lonjor, shot, ini angkat ini. Itu nanti ya. Yuk. Nah, kan bisa lumayan ya, angkat latihan angkat tangan itu kan ya. Yuk. Gitu ya. Ini kepala di kepala. Kemudian fleksi kepala. Nah, ini terletaknya Mbak Yo. Tanaman. Oh, bisa nggak ada sambelmu. Ya, pada kondisi seperti ini, pada kasus padi kayak gini ini seperti ini, kenceng itu ya. Saya bisa mengendorkan semua tadi cukup dengan seperti ini. Udah fokus tadi. Nah, gitu. Nah, ini saya taruh di pangkal kepala, pangkal leher ya. Bisa kendor semua. Gampang toh? Daripada satu-satu tak. Bukan susah. Cukup dengan kepala, semua bisa kendor. Itulah kelebihannya. Ya, gitu. Jadi rangkaiannya gitu, kendorin, setelah kendor baru dilatih dengan yang lain, latih ngangkat tangannya, bangkit lagi, kendorin lagi, ini setelah kendor, kita turunkan pelan-pelan, kita latih pelan-pelan aja ke sini, dia bangkit lagi ke sana, kendorin lagi, gitu loh. Pastinya memang begitu. Jadi inhibisi itu hanya tahap awal. Setelah diinhibisi diapain? Ya dilatih yang lain. Kalau mandek inhibisi doang ya ora ana gunane karena efek inhibisi itu sifatnya sementara. Kalau sementara tadi diterus-terusin jadilah sementahun. Harapannya kan begitu, ya kan? Awalnya cuma sementara, harapan kita karena itu sering dilakukan sehingga dia menjadi adaptasi, bisa bertahan lebih lama, gitu loh tujuannya. Ngerti? Seperti kamu awalnya belajar itu nggak jam 8 ngantuk, tapi terus tiap hari tambah dikit, lama-lama sampai jam 10 menteles, ya kan? Lama-lama semalam suntuk menteles, contohnya ujian. Wah, betah. Ya, malam suntuk sinau nih. Besok pas pancen ujian turu, ngantuk. Salah satu yang salah ya. Oke. Pada kasus atetoid, ya, seringkali ini kan tercetuk gini, susah ditekuk. Hip ini loh, ini dua-duanya saya angkat tuh udah nggak bisa kenceng ini, nggak bisa diangkat. Nah, ngendornya tadi, nggak seperti tadi itu tetap sama. Jadi rileks nanti. Jangan angkat, hanya gini saja udah rileks. Rileks kan biasa tekuk. Biasa tekuk bisa. Kan lumayan. Bisa turunkan, mulai kita latih ya, ini diangkat ya, nah, digerakkan ke sana ke bawah, ya, ke bawah. Nah, kalau masih bayi Pak nggak bisa diperintah, jadi pasikin. Ini persiapan orang berjalan, nah, ya kan? Kalau pas dilatih satu set, itu menang ini. Kandorin lagi.
setelah kendor kita coba gitu kan ya. Nah, karena setelah ini bisa berhasil kendor, biasanya cara saya bisa tinggiin setelah kendor, saya tinggiin begini. Tujuannya apa? Positif fleksi itu. Dengan fleksi ini udah ngunci, dengan ngunci aman gitu loh tujuannya. Bisa saya latih ini. Itu tekniknya. Tangannya coba pelan-pelan. Kalau ngerjain anak sipis pasti saran saya itu slowly ya. Jangan tiba-tiba, karena tiba-tiba itu memicu dan merangsang pasti cepat nongol. Pelan-pelan saja, slow. Berarti arah mulut, arah mulut kan itu. Ini nomor satu kan ke arah mulut, ya kan? Anda juga gitu kalau pagi pikiran ke arah mulut sih, ya kan? Terus bisa terus gerak yang lain. Nah, bisa dibantu dengan mainan. Diambil, lempar aja buang mana. Bawa pulang. Selalu melatih diri ini tunjukkan dulu ke dia, melihat dulu. Kalau enggak melihat enggak tertarik. Kasih warna-warna cerah, merah nomor 1. Tunjukkan cerah 15 cm dulu di depan wajah. Dia mulai lihat, mulai pandang tertarik kan. Diambil, bantu lah. Inilah kalau dia diem aja ini, tangan ini ada bisa bantu. Oh, gak tertarik. Itu ya. Nanti kan aplikasinya detail di pediatri. Kemudian untuk lengan dan shoulder girdle, kontrolnya. Ini bisa lakukan endorotasi lengan dan shoulder girdle. Iya. Gerakannya seperti ini, cara gerak endorotasinya. Lengan ini saya pakai indo, terus bahu ini juga saya protraksikan. Untuk modal GPA. Nah, itu apa fungsinya? Ini dikatakan untuk ekstensor spasme pada atetoid. CP kan tipenya macam-macam ya. Ada tipe spastik, ada atetoid. Atetoid ada banyak jenis. Ada spastik atetoid, ada spasma atetoid, ada puri atetoid, ada atetoid murni. Intinya pada atetoid itu ada. Sebenarnya kan detailnya dijelaskan oleh dosen pediatri. Saya juga dosen pediatri, tapi saya kan membatasinya di delay saja. Di perlambatan tumbuh kembang, delay. Pada yang spastik di atetoid tadi, dengan saya kendorkan begini, ini relax akhirnya. Tidak kencang ini. Biasanya kalau yang tipe kita begini ya, kencang banget dulu. Jadi untuk ini yang sekencang ini cepat duduk dulu. Ini kencang kayak gini nih, cepat ditepuk dulu. Tepuk tanganku kok tepuk, semua tepuk, kan susah. Susah banget itu. Sengaja suruh tepuk dia kan dia cuma separuh saya, terus nggak kuat harapan gitu kan ya. Nah, sehingga daripada susah kayak gini gimana? Itu tadi saya putar gini aja. Ya, set udah kendor. Nah, itu gampang. Nggak perlu tenaga ekstra saya. Sehingga nanti kalau saya pada posisi duduk, itu sama, Mbak. Ini ya, saya ginikan ini. Ini lengan ya, lengan atas satu.
Setelah rileks kan saya tinggal pindah pegang tadi begini kan. Geser gini. Masih postur kunci kan. Baru latih. Yuk, angkat. Nah, sepertinya gitu. Ini kan mirip bayi. Ini kan enteng kalau ini kan gede. Berat, ini masih mudah. Dari ini aja udah terangkat. Itu ya. Nah, kemudian eksortasi dengan siku ekspresi supinasi. Pada posisi seperti ini, ya, saya pengen ngendorin. Cukup saya putar di sini aja. Saya supinasikan dan saya ekspresikan. Set. Nanti sisanya itu akan lemes semua. Nggak ngecenceng lagi gitu loh. Cukup begini megangnya. Ya, saya putar ke arah supinasi. Set ekstensi. Gitu ya. Sudah kendor ini. Hingga setelah kendor kan saya tekuk, itu kan jadi gampang. Ya. Terus horizontal ABD. Dari ini bisa lanjut. Saya posisikan begini tadi kan, set masih kenceng tangannya gitu. Ini kan genggam tangan masih genggam. Kalau saya horizontal ABD begini, set nanti buka. Ya, ada enak lah. Buka sendiri dia. Yuk, set bisa buka. Kendor gitu loh enak. Padahal kalau pasien udah gigem gini, ini buka ini susah. Kan mencoba gitu. Selain itu, horizontal ABD ini juga bisa untuk fasilitasi ABD ekspresi lengan, tungkai. Aneh dong. Ini yang saya gerakkan ini, saya seperti ini. Tungkai ikut-ikutan, gerak begini. Enak toh, melatih tungkai lewat tangan. Balik gini, saya ingin mengangkat ini kan kayak tuntun gini kan. Ini saya dia bisa bergerak ABD. Begini. Set. Ini toh kalau kalau pada pasien spastik beneran bisa terbukti. Kalau ini murah spastik terus spastik saya ini kan bisa bukti kan alhamdulillah raisa ya wes terus kan enak gue mah bayar jadi model terus selama si model berarti halo mbak masa model kedua tua kamu di sini aja jadi model terus enak ya so jangan ya mbak ya disyukuri sudah normal gitu. Alhamdulillah. Orang tujuan kita adalah membantu yang tidak normal. Itu loh, yang baru nggak normal. Legs and pelvis. Ini ada 3 rangkaian ya, fleksi, tungkai, eksorotasi. Ada posisi ekspresi dan fleksi. Biasanya nih saya ngambilnya dari C dulu, posisi fleksi. Pada posisi seperti ini, kalau ini saya dorsifleksikan dari jari, saya dorsifleksi gini. Ini otomatis dia nanti akan narik ke arah fleksi. Enak toh? Kalau narik ke fleksi saya tekankan ke sana, malah dorong ke arah HBD. Tanya tadi nongol semua. Oh, jadi begini. Apa ini? Coba ada atas itu. Yang ini. Fleksi tungkai, ekso pada posisi ekspresi dan dorsifleksi dari jari. 3 toh? Perlakuannya seperti ini dulu. Ekspresi jari-jari, cara ekspresinya kan jari-jarinya doang. Seperti ini. Begitu saya ekspresi begini, saya pegang begini. Nanti ini otomatis akan dorsifleksi. Terus ini otomatis nekuk dan narik ke arah fleksi sana otomatis. Kalau ini saya fleksikan, saya tekan ke sana, akan memfasilitasi gerakan ekstensi ABD ekso begini gerakan. Jadi 3 rangkaian tadi langsung.
Kan kalau dia kuadri, misalnya empat-empatnya begini, nah, pegang ini, terus difleksikan, set, ada gini dia, nggak pegang gini nanti dia, nah, saat tekan ke sana, set, dia malah dorong balik ke sini, ya, kan enak, satu rangkaian urut. Jadi yang pertama itu Mas Dosi fleksi dulu, C, terus A, terus B. Kalau mau melakukan dalam rangkaian, satu-satu boleh nggak Pak? Ya boleh aja langsung difleksi gini. Tapi kalau pada sepatu kan susah banget, harus dikendorin dulu. Gitu ya. Oke. Terus pada posisi tengkurap, ini Pak ya. Tengkurap kalau kepala diangkat, ya dengan kedua tangan di atas kepala seperti ini, nanti akan punya dampak fasilitasi ekstensi hip sama hip tadi sebenarnya. Ini kepala saya angkat begini, ini akan angkat tungganya, ya seperti ini tadi, sama itu tadi kan, angkat yuk, nah gitu, seperti itu. Jadi melatih ekstensinya cuma seperti itu saja, nggak usah repot-repot. Nggak perlu ini ada angkat-angkat begini. Itu loh untungnya. Jadi memang EDT itu teknik-teknik kontrol dan RIP itu kayak surapan gitu kesannya. Karena yang di bagian lain kok yang merespon gitu. Memang harus hati-hati. Misalnya supaya tidak menstimulus spastik. Hati-hati tadi. Jangan gerakannya itu smooth gitu loh. Semua tahu ya. Sekarang ini kalau saya pasti seperti ini ya, langsung ABD. Ini kepala saya angkat, set, ini nanti ABD. Nah, dari buka, ya gitu. Seperti ini jadinya nanti dia, responnya. Mungkinnya di masa, yuk. 1, 2, 3 angkat tunggai dari buka. Yuk. Ini responnya. Gitu ya. Ini responnya seperti itu. Kemudian kalau pada usia fleksi ini akan fasilitasi fleksi ABD tungkai ya sesisi. Jadi misalnya ini saya maunya memfasilitasi sisi kanan ya tungkainya ya. Nanti tungkainya nanti begini Pak kamu responnya. Ini ya Pak ya. Nah, tekniknya adalah ini saya fleksikan terus saya angkat. Ya, seperti ini. Guna nggak nanti? Persiapan perang. Nah, jadi angkat, set. Terus kalau ini saya pindah, coba balik, pindah ke sini, set. Saya angkat begini pada posisi saya fleksi ke kiri ini gantian. Nah, ya kan? Tidak semua orang bisa loh, ini teknik susah loh ini. Aku bisa, hebat. Apa dulu dong? Mei Pak. Mei. Mei ra iso, mi ya iso. Kate sithik to. Mei. Mei hamia. Mei enggak bisa, tak jamnya enggak bisa. Besaran ini masih bisa, masih bagus. Oke. Kemudian supaya berapa ya? Ini dengan retraksi shoulder dan neck itu akan berdampak terjadinya fleksi ABD. Nah, ini nanti dengan apa itu tungkai itu fleksi ABD saya tekan itu nanti ada gerakan yang ke depan itu begini posisinya saya atur dulu kok nyampe saya. Terus tangan saya taruh di belakang sini ini di belakang pangkal leher. Nah, nanti begini gerakan saya, Anda lihat. Ini saya angkat kepala saja. Saya angkat ini, terus ini saya tekan begini. Lengan nanti akan begini lengannya nanti.
Nah, responnya begitu itu. Pak Inggrisnya enggak sampul lagi. Ya kalau nggak ingat sampul bisa. Ini cukup saya fleksi ABD, jadi ini buka kan, ini saya tekankan ke abdomen. Yuk, iya, baik juga. Saya kira seperti itu. Yuk, yuk. Karena tuh latih gerakan untuk mengangkat tangan. Ya, tetap. Grogol, batas kota, tubuh. Oh, kepala. Kepala. Waktu saya masih kecil dulu kalau main itu ke lapangan Grogol. Kalau sama Pino, oh Binting, enak. Binting, ini seksi game, serang sumber, naik ABD. Ini ya, ini posisi kita atur seperti ini. Jadi kan, dan ini saya forwardkan, cara memforwardkan terang bisa ke depan. Saya bisa taruh di depan ini, di daerah apa itu, pangkal leher ya, di daerah apa atas, bagian atas ya, bisa tekan ke belakang depan. Tekniknya. Responnya apa? Di sini responnya adalah fasilitasi ekstensi spen dan angkat kepala. Jadi kalau nanti orang tuh begini, pasien kan begini loh. Nah, hampir tes itu kan ya. Nah, itu cukup saya tekan di sini ini bisa tekan. Set dia kepala tegak. Enak toh? Itu rasa dipaksa-paksa ini, oke balik meneh, oke bludak balik meneh, tapi kan seperti ini malah set. Ya, dia itu tegak itu nanti aktif tegak. Itu ya. Kemudian seperti ini. Ini ABD lurus, saya angkat di sini ini. Ada posisi ABD, saya luruskan di sini, kalau saya tambah ke ABD. Apa responnya? Dikatakan bisa dipertahankan gini, ini akan ada stabilisasi dan fase kepala. Pada posisi seperti ini, cukup saya ABD, ADD, terus saya luruskan ke depan gini. Set, dia akan kepala tegak, badan akan saya angkat begini. Kepala tegak terus seperti itu. Jadi ini namanya pultusin. Tarian ke arah duduk. Umumnya melakukannya begini sehingga kepala kalau terkulet aja kepala. Tinggal aja tinggal. Terkulet terus gini. Nah, supaya dia nggak terkulet, tekniknya adalah pada posisi ADD seperti ini. Ini saya angkat, kepala akan tegak ya, kontrol. Ini flexornya kan. Kalau tadi extensor, ini mate flexor. Itu ya. Terus kalau dia sudah bisa duduk begini, cuma ini masih membungkuk, ya. Ini ada steril di sini ini. Terus saya tekan pakai ini, bagian apa radial ya dari ibu jari gini, tekan ini. Ini datang di sini. Set, nanti kepala akan naik tarik ke depan. Yuk, coba gitu tuh, kan asik loh. Yuk, gitu kan. Bisa kayak gitu ya. Itu ya. Terus tapi melatih kepala ke
depan. Terus bisa nih standing, kemudian standing dan walking. Nah, kamu keliling namanya di sini, ada sana, ada sini. Nah, ada sini, ada sini. So, pada posisi seperti ini saya taruh ke depan ini, di gini ya, di posisi seperti ini. Di sini bisa untuk inhibisi spasma di sini. Karena biasanya spasma dia nggak susah banget sehingga dia malah ke belakang begini. Ya kayak gini dia bisa tegak. Kan enak, sehingga nanti bisa latih posisi berjalan. Ya ini ke depan. Enggak itu diseret aja. Ya gantian. Iya ini. Iya ini. Nah gitu. Supaya spastiknya di hip ini tidak menghalangi dia bergerak. Gitu ya. Tenang Mbak. Pada kasus yang begini, ya ini spastik begitu. Justru ini saya taruh exo PP ini. Saya tarik gini dia akan tegak, Mbak, ke tengah. Enak lah. Jika tegak ini saya bisa ngelatih nanti posisi untuk berjalan. Ya, gantian. Ya, ya. Ini bisa kneeling, bisa langsung berdiri berjalan sama caranya ya. Di satu dengan di sini aja. Oke. Terakhir, merangkak. Pada posisi seperti ini, di posisi seperti ini aja, kalau posisi seperti ini ya, ini sudah akan memfasilitasi ngangkatnya ini sudah terangkat di otomatis. Di posisi ini aja udah mengangkat sehingga ini kalau digedel terangkat dia, jadi terangkat ini, tidak drop ke depan tapi dia bisa angkat seperti ini. Efek lain adalah inhibisi spastik lesor dan ABDA karena ini posisinya sudah membuka seperti ini. Nah, ya seperti ini, spastik lengan akan terkunci. Maka penting kalau ngelatih itu posisinya harus ini membuka diiksokan ini. Ya, menumpunya. Jangan dibiarkan gini, kalau dia genggam nggak bisa ini, dia harus spastik. Oke, kneeling lagi, kneeling. Ya, ini kneeling satu di depan yang kanan. Iya, ini namanya half kneeling. Paruh kneeling ya kan, half kneeling namanya. Nah, seperti ini namanya half kneeling. Pada posisi ini, pada posisi yang non digiring ini dirotasikan, ya, ini tidak menunggu, yang menunggu di sini ya. Ini saya geser ke belakang begini, rotasi ke belakang, maka akan terjadi stabilisasi pelvis dan mencegah ADD dan fleksi tungkai. Jadi pada kasus ini spastik itu kan tadi hilang, posisi begini dan ini di rotasi ke belakang, dia tidak spastik. Kalau ini spastik dia nggak akan bisa seperti ini. Paham maksudnya? Dia langsung geblak nanti biasanya itu kenceng loh, dia langsung borong ke geblak langsung. Maka ini tes ini aja. Oke, selesai. Terima kasih.